Adik-adik semua, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk memulai ibadah sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik semua, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami semua sudah siap untuk memulai ibadah kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
rumah, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu kembali mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang bersekolah minggu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Landasi ibadah kami di pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami semua Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman-Mu, dan yang firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kakak guru yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita melipat tangan, menutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak akan memberitahukan tema kita pada hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat
bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu tidak arti pepatah kecil-kecil cabai rawit? Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain. Ayo adik-adik, selain ragi dan biji sesawi, masih ada lagi kan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Ayo adik-adik, pernah sakit dan minum obat kan? Obat walaupun ukurannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Melalui firman ini, anak sekolah minggu diingatkan meskipun masih anak-anak dan masih kecil ukuran tubuhnya, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Baik itu di tengah-tengah keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, ataupun menjaga adik. Ketika kita berada di luar rumah, saat ini hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker dan rajin mencuci tangan, atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan memang kecil, tapi percayalah, itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan yang berdampak negatif. Yang berdampak negatif itu contohnya adalah melawan orang tua, malas-malasan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak mau berdoa, berkelahi,
melawan guru, mencontek, itu semua adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak disukai oleh Allah. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya. Jangan lupa untuk tetap tekun dan rajin mempelajari firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat membentuk adik-adik semua menjadi orang yang penuh berkat, bermanfaat bagi orang lain, yang berdampak positif bukan yang negatif. Amin. Mari kita bersatu di Bapa dalam yang doa. baik, Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahan online-nya dititip sama Mama ya. Lalu nanti Mama taruh di kotak ini. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi satu lagu, Berilah yang Baik. Berdoa syafaat, semua dengan posisi duduk yang baik, semua lipat tangannya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama, kita mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
minggu kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah saatnya kita akan berdoa syafaat. Semua dengan posisi duduk yang baik, semua lipat tangannya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama, kita mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati para kakak guru yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini, memberkati anak-anak di rumah beserta dengan keluarga mereka, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, rajin belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.